Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kita berjumpa lagi adik-adik. Jadi kita akan melanjutkan pembahasan masalah mesin CNC yang kemarin kita lanjutkan pada hari ini. Nah, pada siang ini eh, saya akan melanjutkan pada masih pada bagian mesin CNC. Tapi siang ini kita akan lebih fokuskan ke bahas ini dimensi mesin bubut CNC. Nanti ada dimensi mesin bubut CNC, terus dan lain-lain. Nah, yang langsung saja adik-adik. Jadi yang pertama kita membahas dimensi mesin bubut CNC. Apa sih dimensi mesin bubut CNC itu? Kalau di sini saya tulis dimensi mesin bubut gitu aja. Tapi karena ini pelajaran CNC ya, kita ini artikan mesin bubut CNC ya. Yang saya maksud di sini, mohon maaf. Nah, itu apa sih dimensi mesin bubut CNC? Jadi kalau secara mudahnya ya, istilah mudahnya itu dimensi mesin bubut CNC itu kapasitas, batas kapasitas dan kemampuan pengerjaan pada mesin bubut CNC. Nah itu, dimensi utama mesin bubut itu ditentukan oleh dua ukuran utama. Nah, ada yang ditunjukkan pada gambar di samping. Nah, nanti ada di situ gambarnya. Dua ukuran utama tersebut panjang jarak arah mendatar yang searah meja mesin dan tinggi senter kepala tetap. Nah itu. Nah artinya dua jarak ini tadi itulah nanti kemampuan mesin CNC itu bisa mengerjakan benda kerja. Nah contohlah ambil seandainya kok dimensinya atau jaraknya itu yang mendatar itu seandainya 50 cm 50 cm. Nah biasanya itu kapasitas atau kemampuannya untuk panjangnya mesin panjangnya benda kerja itu yang pasti harus di bawah 50 cm. Nah itu maksudnya. Nah ini yang pertama, jadi dua itu tadi. Yang pertama adalah panjang mesin bubut. Jadi panjang jarak maksimal antara senter kepala tetap dan ujung senter kepala lepas. Bisa kalian lihat di gambar adik-adik. Jadi yang saya lingkari dengan lingkaran merah itu yang dimaksud dimensi utama mesin bubut arah mendatar. Nah itu jadi panjang maksimalnya, yang itu panjang mesin bubut itu maksimal itu berapa. Nah benda kerja harus di bawah panjang maksimal ini. Benda kerja yang dikerjakan nantinya harus di bawah panjang maksimal ini. Itu untuk panjang dimensi arah mendatar. Nah itu yang kedua, kita bahas yang kedua, dimensi arah vertikal. Nah seperti pada gambar di samping itu saya lingkari yang merah, itu adalah tinggi mesin bubut. Nah itu maksudnya adalah dimensi arah vertikal itu yaitu tinggi mesin bubut itu dari kepala tetap ke tanah. Itu tingginya berapa, itu jaraknya berapa. Nah nanti itu jaraknya berapa yang benda kerja, diameter benda kerja yang kalian kerjakan itu harus di bawah tinggi itu, atau jari-jari bukan diameter. Jari-jari yang kalian kerjakan itu harus di bawah tinggi mesin bubut. Nah itu jadi kalau panjang arah dimensi arah mendatar itu hubungannya dengan panjang benda kerja, sedangkan untuk arah vertikal itu hubungannya dengan jari-jari benda kerja. Nah itu masalah dimensi mesin bubut. Nah yang berikutnya kita akan membahas masalah pemeliharaan mesin bubut CNC ya ini. Nah pemeliharaan mesin bubut CNC. Nah di sini terbagi menjadi dua. Nah ada yang namanya perawatan umum, yang kedua perawatan khusus. Nah apa saja sih perawatan umum itu? Nah langsung saja. Jadi perawatan umum itu terbagi menjadi ini. Nah agar mesin tidak cepat rusak diperlukan perawatan dan pengoperasian yang benar dan seksama. Nah prosedur perawatan mesin bubut ini adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah perawatan umum. 1. Mesin bubut CNC ini tidak boleh terkena sinar matahari secara langsung. Itu. Yang kedua, dalam pelaksanaan perawatan seperti pergantian oli pelumasan mesin dan pemberian grease harus memakai oli yang dipersyaratkan oleh pabrik pembuat mesin. Nah yang pertama itu adik-adik kan nggak mungkin ya kita ya jarang sekali lah maksudnya kita mengoperasikan mesin bubut di bawah matahari langsung. Mesti ya
kebanyakan di dalam bengkel atau di dalam gedung. Nah, jadi kalau yang pertama ini sudah jarang lah, hampir nggak ada mungkin yang terkena sinar matahari secara langsung ini. Yang kedua ini perlu diperhatikan adik-adik, karena apa? Biasanya mesin itu atau pabrik dia membuat mesin itu sudah memiliki standar masing-masing. Contoh grease. Nah, itu di pabrik itu sudah istilahnya ya dicantumkan grease yang tipe apa. Nah, yang seperti apa itu sudah dicantumkan spesifikasinya. Nah, biasanya itu sudah melalui penelitian. Nah, sebisa mungkin dalam perawatan jika harus mengganti grease ataupun oli dan lain-lain itu harus sesuai standar yang dipersyaratkan oleh pabrik yang pembuat mesin. Nah, itu maksudnya. Nah, yang ketiga itu setelah selesai pengoperasian mesin, bersihkan bagian mesin dari bram-bram ke hasil pemotongan dan cairan pendingin. Jadi ini ya mesti, kenapa nanti kalau ada di kelas 1 pun, ini kan untuk kelas 2 ya, di kelas 1 pun kalau kalian kemarin praktek, kenapa setiap habis praktek kalian harus bertanggung jawab dengan mesin kalian. Jadi kebersihannya terus kerapiannya lagi itu harus kalian kembalikan di tempat semula. Nah, kembalikan seperti semula. Nah, itu wajib. Nah, ini itu termasuk perawatan umum juga. Nah, berikutnya untuk pemasangan benda kerja pada poros utama tidak diperkenankan memukul benda kerja secara keras menggunakan palu atau hammer. Nah, ini adik-adik, ini perlu diperhatikan karena memang kadang itu ada biar lebih kencang, persepsinya biar lebih kencang. Jadi benda kerja dipasang di kepala tetap atau di poros utama itu, dia mengencangkannya itu di palu. Nah, ben luweh srek Pak gitu biasanya bahasanya gitu, wah ben luweh kenceng Pak, ben luweh srek. Nah, itu sebenarnya juga salah itu adik-adik. Nah, kenapa? Karena itu lama kelamaan akan mempengaruhi kesenteran poros utama ini. Jadi kalau poros utama ini sudah tidak senter, nah itu hasil benda kerja itu tidak maksimal. Nah, itu bisa ya tidak maksimal lah dia. Nah, itu makanya di sini tidak disarankan ya tidak boleh lah, intinya tidak diperkenankan untuk memukul benda kerja secara keras dengan menggunakan palu hammer saat memasangnya loh ya. Nah, berikutnya jaga dan perhatikan secara selama pengoperasian mesin. Jangan sampai gram-gram yang halus dan keras terutama gram besi tulang jatuh ke meja mesin dan terbawa oleh eretan. Ini maksudnya kalau seandainya itu dalam proses pengoperasian, dalam proses pemotongan itu kan gram-gram mesti berjatuhan adik-adik. Nah, itu kalau di mesin CNC kan geraknya otomatis. Nah, dari situ kalau bisa sebisa mungkin dijaga jangan sampai terbawa oleh eretan, karena itu bisa berbahaya. Nah, dan kalau ya paling maksimal nanti bisa menghentikan jalannya eretan itu kalau memang itu besi. Nah, berikutnya lagi, setelah selesai mengoperasikan mesin, atur semua handle-handle pada posisi netral dan mematikan sumber tenaga mesin. Nah, itu semuanya diposisikan netral. Setelah itu jangan lupa dimatikan. Itu perawatan umum. Nah, yang kedua, berikutnya adalah perawatan khusus adik-adik. Nah, perawatan khusus dalam mesin bobot terbagi menjadi 4 bagian. Nah, 1 perawatan adik-adik ya, perawatan motor utama. Nah, itu motor utama. Terus 2 perawatan kepala tetap, 3 perawatan eretan, 4 perawatan kepala pas. Nah, itu perawatan khususnya dibagi menjadi 4 bagian ini. Nah, kita masuk ke yang pertama, motor utama. Nah, kerusakan yang biasa terjadi pada motor pembangkit itu biasanya seperti ini. Nah, 1, tegangan dari sumber tenaga yang masuk ke motor pembangkit rendah sehingga tidak sanggup membangkitkan motor pembangkit. Nah, ini biasanya kerusakan itu diakibatkan oleh ini salah satunya. Nah, itu. Yang kedua, arus yang masuk ke motor pembangkit beda pastinya sehingga diperlukan
pengukuran arus yang masuk satu fase atau 3 fase dengan motor pembangkit. Nah ini biasanya masalahnya dengan elektriknya ya adik-adik ya. Nah itu harus sesuai dengan panduan dari pabrik. Nah berikutnya cycling pada sirkuit breaker putus atau terbakar. Apabila terjadi hal demikian, gantilah cycling tersebut dan cycling baru dengan spesifikasi yang sama. Nah, sekali lagi ini ditekankan bahwa spesifikasinya itu harus sama atau sesuai dengan yang disarankan oleh pabrik. Nah, berikutnya kontak-kontak pada switch atau saklar tidak sempurna. Nah, itu biasanya juga termasuk. Terus koil pada saklar terbakar. Nah, ini biasanya pada motor utama masalah-masalahnya seperti ini. Nah, yang kedua kepala tetap. Nah, kepala tetap ini masalah-masalahnya apa aja biasanya? Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa kepala tetap ini atau poros utama ini adalah pemegang kunci utama keberhasilan kerja di mesin bubut. Nah, ini kalau seandainya ini kok goyang nanti hasilnya juga tidak maksimal. Seperti itu. Nah, kerusakan yang umum itu satu, putaran poros utama tersendat. Nah, ini satu itu. Yang kedua, putaran poros utama terlalu berat. Yang ketiga, suhu atau temperatur pada kepala lepas terlalu tinggi. Yang keempat, terjadinya suara yang bising kepada kepala lepas. Dan yang kelima, tidak senter. Nah, ini masalah-masalah yang ada di kepala tetap. Biasanya terbagi menjadi 5 ini. Nah, berikutnya eretan. Nah, eretan ini kerusakan yang sering timbul pada eretan adalah sebagai berikut. Nah, eretan itu apabila terlalu kuat, periksaan baut-baut penyetel kerapatan. Bila terlalu kuat, longgarkan baut-baut tersebut. Nah, hasil pekerjaan tidak rata. Hal ini terjadi karena dengan gangguan ada pinion gear. Nah, biasanya kalau pekerjaan tidak rata berarti pinionnya terganggu. Terus pemakanan pada genda kerja tidak rata pada waktu langkah otomatis atau penyayatan otomatis. Nah, ini biasanya force transporter tidak center seperti itu. Terus terlalu berat pada waktu pemotongan menyilang. Nah, terlalu kuatnya pengikat baut untuk pemotongan menyilang. Nah, ini macam-macam. Jadi eretan itu biasanya masalahnya yang terbagi di sini ini. Ada tidak rata permukaan penyayatan menyilang seperti itu. Nah, terus terlalu keras gerakan toolpost. Nah, kedudukan toolpost kurang teliti dan pompa pada apron sangat sulit dioperasikan. Nah, ini biasanya yang terjadi di eretan itu macam-macamnya seperti ini adik-adik. Nah, berikutnya kepala lepas. Nah, ini yang terakhir, kepala lepas. Nah, biasanya kepala lepas ini mudah bergetar atau tidak stabil selama pelaksanaan penghutang. Nah, hal ini terjadi kemungkinan ialah kurang kuatnya pengikat kepala lepas dengan meja atau rangka mesin. Jadi kalau nanti adik-adik itu melakukan pembubutan dan memanfaatkan kepala lepas, kok kepala lepasnya ini istilahnya tidak stabil, nah bisa adik-adik cek di baut pengikatnya. Nah, itu untuk pertemuan kali ini saya kira cukup sekian adik-adik. Jadi saya harap meskipun agak cepat bisa dimengerti. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Mari kita berdoa agar pandemi ini cepat berakhir. Cukup sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.